Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Pustaka Berkah yang disponsori oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dimanapun juga berada, sungguh sangat kita berbahagia sudah melewati beberapa hari dalam bulan suci, bulan yang selalu kita tunggu-tunggu. Meskipun kita banyak beribadah di rumah, meskipun di sekitar kita banyak ancaman dalam bentuk virus corona ini, tetapi insya Allah tidak mengurangi kekuatan iman kita, kekuatan kehusuan kita. Bahkan sepertinya ada hikmah di balik ini semuanya, karena kita bisa melakukan ibadah bersama keluarga, saat-saat yang sangat dinantikan keluarga untuk menjadi utuh betul-betul keluarga kita, salat 5 waktu bareng, olahraga bareng, kemudian sahur bareng, kemudian juga makan buka puasa berjamaah bareng, kerja bakti, semuanya sama. Jadi suasana kebatinan kita ini sangat akrab dengan keluarga kita. Nah, ini salah satu hikmah. Nah, topik kita hari ini ialah melatih kesabaran untuk meraih keberkahan. Para pemirsa, sabar itu gampang diucapkan, tapi amat sulit untuk kita wujudkan. Di dalam Al-Quran itu ada 3 tingkatan sabar. Ada namanya as-sabir, ada al-masabir, ada as-sabur. As-sabir itu ialah orang yang bersabar. Seharusnya saya bisa melakukan pembalasan, tapi aku nggak mau, aku sudah sabar. Mampu membalas, tapi dia tidak melakukan pembalasan itu sabar. Tapi masih tersimpan di memorinya. Akhirnya apa yang terjadi? Seringkali kan kita begini, ya saya sudah maafkan tapi saya belum bisa melupakan. Itu masih tingkat dasar tuh. Kalau kita sudah memaafkan juga, saya sudah maafkan dan saya melupakan, maka itu disebut masabir. Ada lagi tingkat yang paling tinggi, itu namanya as-sabur. Asmaul Husna kan yang terakhir itu as-sabur. Apa itu as-sabur? Sudah betul-betul nggak ada bekasnya sedikit pun. Ya, dia selalu kembali ke titik nol. Gak ada dendam sama sekali, terpisah, tersisa. Kenapa? Begitu dia memaafkan hambanya, maka sepertinya pepatah kita itu mengatakan hujan panas setahun dihapus oleh hujan sehari. Jadi begitu kita sudah termaafkan, kita seperti bayi yang baru lahir. Itu ada istilah dalam hadis itu kan. Kan mauladatu bagaikan bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Bagaimana bayi yang baru lahir dari ibunya itu pasti akan suci, tidak ada dosa kan. Nah, itulah Allah. Begitu dia memaafkan hambanya, enggak ada tersisa sedikit pun. Nah, kita diminta takhallaqu bi akhlaqillah. Contohilah akhlaknya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memaafkan seseorang, jangan setengah-setengah. Saya memaafkan satu sisi, tapi sisi lain saya tidak maafkan. Itu masih menyisahkan. Itu bukan as-sabur. Yang dimaksud as-sabur itu pemaafan secara total. Ya. Nostalgia negatif itu sudah nggak ada lagi. Yang ada adalah ke depan cahaya yang sangat terang benderang. Itulah as-sabur. Nah, dalam kaitan ini, para pemirsa, bulan suci Ramadan ini, kalau bulan Ramadan yang seperti ini, banyak cobaannya ini, tidak mampu menyadarkan kita, maka apalagi yang akan menyebarkan kita? Apalagi yang akan menyadarkan kita, dan apalagi yang akan membuat diri kita itu menjadi orang yang benar? Sudah ada COVID-19 di sekitaran mengintai kan. Sudah bulan suci Ramadan. Kalau saja orang itu masih melakukan dosa maksiat, pelanggaran, nggak ada kesadaran, kebangetan. Ya, itu namanya istidraj. Orang yang dikirimin surat cinta oleh Allah, tapi dia tidak memperhatikan surat cinta itu, akan diseret nanti dalam bentuk siksaan yang sangat-sangat mengerikan. Di luar ambang batas kemampuannya itu sengaja memang diberikan. Nah, hati-hati. Ini ada proses pembelajaran. Ini adalah ujian yang sangat berat kita pada tahun ini. Seperti yang saya sering katakan bahwa di mana ada ujian, di situ ada kenaikan kelas. Ya kan? Makin berat ujian yang kita lewati, makin tinggi kelas yang dinaiki. Nah, bulan Ramadan kali ini ada 2 level yang kita harus tempuh. Ramadan itu sendiri kita menahan dari makan, minum, berhubungan suami istri, ya. Ditambah lagi
COVID-19, kita dilarang pergi ke kantor, kita dilarang ke masjid, kita dilarang. Pokoknya tantangannya lebih berat. Makin berat sebuah tantangan, insya Allah janji pahala Tuhan itu pun juga akan lebih besar. Jadi para pemirsa, jangan menatap musibah itu sebagai titik kelemahan kita. Ya, seringkali kita jatuh. Seperti bola melenting kan. Kadang-kadang bola itu kalau jatuh, lentingannya itu lebih tinggi daripada tempat jatuh. Tanda-tanda jika Allah mencintai hambanya, dilakukan proses pembersihan pensucian diri. Ingat, ya, sabda Rasulullah SAW, jika Allah mencintai hambanya, maka dia akan menurunkan musibah untuknya untuk membersihkan masa lampau itu supaya nanti akhiratnya lunas. Iya kan? Karena kalau kita nggak lunas, lalu kita dipanggil Allah meninggal dunia, maka apa? Kita harus transit di neraka dulu, entah berapa ribu tahun. Contohnya, kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bihi. Semua daging yang tumbuh dari anggota badan ini kalau itu menjadi daging nanti dari yang haram hanya akan bisa dibersihkan oleh api neraka. Tiba-tiba datang penyakit. Kita sabar menghadapi penyakit itu. Kita sudah berobat ke dalam negeri, bahkan sampai ke luar negeri, nggak mau sembuh-sembuh penyakit itu. Itu bukan penyakit biasa. Itu caranya Tuhan melunasi hambanya. Dia turunkan penyakit supaya nanti penyakit itu menggerogoti semua daging-daging haram yang menjadi daging dalam tubuhnya sendiri. Itu caranya Allah membersihkan hambanya. Ada hadisnya lagi. Satu hari kita dilanda penyakit demam, Allah akan mengampuni dosa kita selama 1 tahun. Coba. Jangan-jangan doa kita, ya Allah panjangkanlah demamku sampai 10 hari. Berarti 10 tahun yang lampau dosa kita akan digulung oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Itulah maknanya bismillahirrahmanirrahim. Jadi jangan pernah salah faham terhadap Allah walaupun kita dapat musibah. Ya. Jadi kita kembali. Sabar itu intinya tadi itu, kita akan naik kelas dari sabir menjadi masabir, dari masabir ke asabur, dan poin yang selanjutnya adalah sabar dalam melakukan ya ketaatan kepada Allah. Hanya ada orang puasa hanya di awal-awal tapi nggak sanggup lagi di pertengahan sampai akhir, itu nggak sabar. Yang kedua, kita juga harus sabar dalam meninggalkan yang negatif, dosa-dosa. Dia hanya tahan untuk tidak melakukan dosa selama 1 minggu Ramadan. Kambuh lagi setelah pertengahan. Dan yang paling penting yang ketiga adalah sabar dalam menghadapi takdir yang sudah ditakdirkan Allah terhadap kita. Kita sudah melakukan ikhtiar, tapi juga Tuhan masih tetap menancapkan apa yang Dia ingin lakukan terhadap diri kita. Itulah kita serahkan diri kita sepenuhnya. Asa an takrahu syai'an fa khairul lakum. Boleh jadi menurut kita itu buruk, tapi bagi Allah itu baik. Wa asa an tuhibbu syai'an fa syarrul lakum. Boleh menurut kita itu kita bagus sekali, tapi jelek di mata Allah. Nah, referensi kita yang paling penting, apakah menurut kita atau menurut Allah? Bagi kita umat yang beriman, pilihan Allah itu adalah the best choice. Bagaimana memperoleh the best choice, pilihan yang terbaik? Ya kita perlu dekat dengan Tuhan. Jangan sampai kita lebih sering mendengarkan bisikan iblis daripada bisikan malaikat itu sendiri. Bagaimana malaikat bisa mendekat kalau istana iblis sudah bersarang di dalam tubuh kita, di dalam hati kita? Ya, mumpung pada bulan suci Ramadan seperti ini para pemirsa, izinkan saya mengajak kita semuanya untuk melakukan evaluasi secara mandiri. Kalau kita tidak bisa berjumpa lagi ustadz kita secara visual, sosial media banyak. Diri kita pun juga perlu selalu sadar kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa tanpa pertolongannya Dia kita nggak mungkin mendapatkan petunjuk. Karena itu izinkan saya mengajak, mumpung pada bulan suci Ramadan tersisa beberapa hari lagi, ya kita ingin betul semoga kita mendapatkan hikmah yang paling luar biasa bulan Ramadan kali ini, karena tantangannya semakin besar. Saya juga menghimbau tetaplah mengikuti pesan-pesan pemerintah dan ulama kita, karena bagi kita sebagai warga negara Indonesia, siapa lagi yang kita akan dengar kalau bukan ulama dan umara kita akan. Para pemirsa, ya, mari kita menjalani bulan suci Ramadan ini dengan senantiasa mendengarkan seruan-seruan pemimpin, pemerintah, ulama. Semoga kita melewati bulan sulit ini dengan berkah,
Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah menyaksikan Pustaka Berkah yang disponsori oleh